Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Suci dari mahasiswa Universitas Pantai Sakti Tegal, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saat ini saya akan membuat sebuah video yang berkaitan dengan prodi-prodi yang ada di universitas. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dalam kondisi seperti ini, dalam pandemi COVID-19, kita haruslah selalu menjaga kesehatan dengan ketika keluar rumah harus memakai masker seperti ini. Kemudian rajin-rajinlah dalam mencuci tangan ketika setelah memegang apapun. Oke, kembali lagi dengan mengenai prodi-prodi yang ada di universitas. Tentunya banyak sekali prodi yang memiliki prospek kerja yang sangat menguntungkan. Salah satunya ialah prodi bimbingan dan konseling. Di dalam prodi bimbingan dan konseling ini terdapat beberapa sebuah keunggulan yang kita bisa lihat dalam video berikut ini, keunggulan-keunggulan prodi bimbingan konseling dalam prodi-prodi lainnya. Bisa kita lihat dalam video berikut ini. Oke, saat ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan atau keunggulan dari prodi bimbingan dan konseling dari segi peluang atau prospek kerja para lulusan bimbingan dan konseling. Yang pertama tentunya yaitu menjadi guru BK, karena pada dasarnya prodi bimbingan dan konseling ini termasuk ke dalam fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Karena itu para mahasiswa bimbingan dan konseling ini dididik untuk menjadi guru bimbingan dan konseling. Lalu yang kedua yaitu menjadi konselor pendidikan. Selain menjadi guru BK, para lulusan prodi bimbingan dan konseling ini mendapati prospek kerja yaitu menjadi konselor pendidikan. Tugas konselor pendidikan ini yaitu memberikan arahan untuk pilihan para pendidikan anak atau siswa. Kemudian yang ketiga yaitu konsultan pengembangan sumber daya manusia. Para lulusan bimbingan dan konseling ini terdapat peluang yang terbuka lebar untuk kalian yang ingin menjadi konsultan pengembangan SDM, dan tentunya juga berpeluang untuk mengisi divisi HRD di perusahaan-perusahaan. Lalu yang keempat yaitu menjadi konsultan pendidikan LBB. Lalu yang kelima yaitu hipnoterapis. Menjadi hipnoterapis ini tidak hanya untuk lulusan psikologi saja, tetapi para lulusan mahasiswa bimbingan dan konseling ini berhak untuk memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk menjadi hipnoterapis. Kemudian yang keenam yaitu PNS. Tentunya menjadi seorang lulusan prodi bimbingan dan konseling ini berkesempatan juga untuk menjadi PNS dengan profesi seperti guru PNS ataupun bekerja di lembaga permasyarakatan, PKBI ataupun Kementerian Agama. Yang ketujuh yaitu jasa layanan tes psikologi. Untuk menjadi jasa layanan tes psikologi ini, tentunya kalian harus melewati atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi yaitu S2, sehingga ilmu kalian akan bisa diterapkan dalam jasa layanan tes psikologi ini. Yang kedelapan yaitu staf HRD. Tentunya dalam staf HRD ini sudah disinggungkan tadi sebelumnya pada konsultan pengembangan SDM. Jadi
di dalam prospek kerja bimbingan dan konseling ini, kalian bisa berpeluang masuk sebagai staf HRD di perusahaan-perusahaan yang ingin kamu masuki ataupun kamu ingin bekerja di sana. Yang kesembilan yaitu tenaga konselor pusat rehabilitasi. Para lulusan bimbingan dan konseling ini juga bisa berperan sebagai tenaga konselor yang memberi penyuluhan ataupun arahan pada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu wirausaha. Untuk menjadi wirausaha ini tentunya mahasiswa BK dapat berpeluang untuk menjadi wirausahawan sehingga kemampuan yang kamu miliki ketika duduk di bangku perkuliahan bisa memahami perilaku orang lain, dan ini pun bisa menjadi modal utama untuk menjadi pebisnis sukses. Kamu bisa memanfaatkan semua ilmu yang didapat di perkuliahan untuk merekrut karyawan, mengembangkan sumber daya manusia, serta bisa hingga bekerja sama dengan pihak lain. Ya, itu adalah keunggulan ataupun kelebihan dari para lulusan mahasiswa prodi bimbingan dan konseling dari segi peluang atau prospek kerja bimbingan dan konseling. Jadi itu dia keunggulan program studi bimbingan dan konseling. Untuk adik-adikku SMA kelas 12, tunggu apa lagi? Jangan bingung-bingung untuk memilih atau menentukan jurusan apa yang tepat untuk kalian semua. Prodi bimbingan dan konseling adalah yang tepat. Dan ketika Anda sudah memilih prodi bimbingan dan konseling, tentunya saya tidak munafik untuk bergabunglah bersama kami atau bersama saya. BKUPS Tegal tetapi sudah membuka gerbang yang selebar-lebarnya untuk Anda semua. Karena saya tahu dan saya pernah di posisi Anda sekarang ini yang sudah mempunyai angan-angan atau cita-cita yang untuk kuliah di jurusan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi negeri yang favorit. Dan saya hanya bisa berpesan kepada teman-teman semua, raihlah cita-cita kalian. Namun ketika Anda sudah berusaha untuk mewujudkan cita-cita Anda, tetapi kenyataan berpihak yang lain. Ketika Anda sudah melewati atau sudah mengikuti jalur apapun yang untuk seleksi perguruan tinggi negeri seperti SNMPTN, SBMPTN ataupun ujian mandiri, Anda jangan berkecil hati ketika Anda tidak lolos dalam seleksi tersebut. Anda tetap bisa meraih mimpi Anda menjadi mahasiswa bimbingan dan konseling dan menjadi konselor. Dan lagi-lagi Universitas Pancasakti Tegal tetap membuka gerbang selebar-lebarnya untuk Anda yang ingin mempunyai cita-cita menjadi mahasiswa BK. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa mahasiswa BK bukan mahasiswa buangan yang semua tidak diterima dalam seleksi perguruan tinggi negeri, tetapi ada pula mahasiswa BK yang pertamanya sudah memilih Universitas Pancasakti Tegal untuk berkuliah di UPS ini. Dan di Universitas Pancasakti Tegal pun Anda bisa mengembangkan kualitas dari individu Anda untuk meraih cita-cita Anda dan tidak kalah saing dengan universitas negeri atau favorit lainnya. Jadi, ayo bergabunglah bersama kami di UPS Tegal dalam prodi bimbingan dan konseling. Saya Muhammad Imam Asyidiki, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Tetap semangat dan sukses.